Pemirsa, 3 hari jelang upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sebuah kabar tidak menyenangkan ini menerpa pasukan pengibar bendera pusaka ataupun paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang, pemirsa. Di mana diketahui bahwa ada sejumlah paskibraka putri yang kemudian sebelumnya mengenakan hijab, pada saat pengukuhan ini tidak mengenakan hijab. 3 hari jelang upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sebuah kabar tak menyenangkan menerpa pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang. Saat acara pengukuhan paskibraka yang digelar pada Selasa 13 Agustus kemarin di Ibu Kota Nusantara, tak nampak anggota paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Padahal biasanya 18 orang di antara anggota paskibraka perempuan mengenakan jilbab. Berbagai dugaan pun menyeruak, salah satunya adalah tekanan untuk melepaskan jilbab. Badan Pembina Ideologi Pancasila yang membawahi paskibraka buka suara akan hal ini. Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih. Dan tadi juga disampaikan oleh Ketua BPIP, saya kira apa yang dilakukan ini memang sudah melanggar hal-hal yang selama ini kita pahami, dan bahkan dalam banyak kesempatan BPIP turun ke daerah justru menanamkan, mengajarkan semangat persatuan, semangat kekompakan, saling harga menghargai. Nah, dengan adanya sikap yang dilakukan pada kesempatan ini oleh panitia, tentu ini melanggar banyak hal, dan juga ini nampak ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan ini. Yang pertama adalah tentang kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama. Saya kira bagi umat Islam menggunakan jilbab adalah bagian daripada keyakinan itu, dan kemudian selama ini ada yang mempermasalahkan isu-isu yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, ada yang memaksakan kepada orang lain untuk berjilbab. Tapi sekarang ini adalah pihak pelaksana memaksakan kepada penggerak bendera untuk tidak berjilbab. Memang kalau itu ini sudah keluar daripada hal yang semestinya. Dalam pelaksanaan upacara bendera, baik di pusat, baik kemudian juga di daerah-daerah, selama ini ada masalah, ya, dan aman, dan itu pun juga sudah disesuaikan dengan nilai-nilai agama, dan kemudian juga nilai kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan ada masalah. Kenapa kita menjadi tanda tanya juga, kenapa dalam situasi kondisi sekarang ini kita perlu suasana yang kondusif, dan kemudian panitia melakukan hal seperti ini. Baik. Ini seolah ini ada kesengajaan gitu. Dalam pelaksanaan upacara bendera, baik di pusat, baik kemudian juga di daerah-daerah, selama ini ada masalah, ya, dan aman, dan itu pun juga sudah disesuaikan dengan nilai-nilai agama, dan kemudian juga nilai kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan ada masalah. Kenapa kita menjadi tanda tanya juga, kenapa dalam situasi kondisi sekarang ini kita perlu suasana yang kondusif, dan kemudian panitia melakukan hal seperti ini. Baik. Ini seolah ini ada kesengajaan gitu. Pertama, ini peraturan yang melanggar terhadap Undang-Undang Dasar kita.
melanggar Pancasila. Ini BPIP pembina Pancasila tapi tidak mengerti dan anti Pancasila. Karena di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dalam Undang-Undang Dasar kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Kalau bicara kebinekaan, itu malah tidak binika menjadi keseragaman. Oleh karena itu, saya dan juga atas izin para pengurus di MUI, pimpinan MUI itu meminta agar peraturan itu dicabut. Karena itu melanggar Undang-Undang Dasar kita dan juga tidak memberikan ruang terhadap kebinekaan di mana kita memahami bahwa hukum Islam itu bagian dari sumber hukum nasional dan dijamin untuk menjalankan ajaran agama. Yang kedua, itu peraturan BPIP, Ketua Pelaksanaan nomor 35 tahun 2004 itu maksud saya, bertentangan dengan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022. Di situ kalau dibuka tentang tampang itu ada 6, termasuk di dalamnya itu yang menyebutkan tentang berjilbab di poin 5 itu. Jadi di situ disebutkan siput warna hitam untuk putri berhijab. Itu di peraturan nomor 3 BPIP ya tahun 2020. Tapi ketika jadi SE dan jadi peraturan BPIP itu disunat jadi 5. Siput dan berhijab itu dihilangkan. Oleh karena itu saya pikir ada distorsi, ada penyunatan undang-undang yang di atasnya oleh peraturan atau oleh ketetapan Ketua BPIP. Yang ketiga, di sini BPIP tidak bisa berketok bahwa mereka sudah tanda tangan sukarela. Itu bukan sukarela yang bisa dibenarkan, karena itu pemaksaan. Artinya apa? Mereka yang biasa berjilbab itu punya hak untuk terlibat di dalam pengibaran pusaka itu. Dan itu hak bagi semua umat beragama yang diakui di Indonesia. Jadi kalau ketentuan, kesepakatan, peraturan yang bertentangan dengan yang asas kita, itu tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, saya berharap dan meminta kepada Presiden Bapak Jokowi agar peraturan nomor 35 yang dari Kepala BP itu dicabut. Itu bertentangan dengan peraturan BPIP dan bertentangan dengan peraturan Presiden yang nomor 17 itu. Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. BPIP hak. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Kan disambut, di antara penyambut itu kan ada perempuan-perempuan Arab. Nah, itu bagian budayanya. Ya, penyambutan dengan budaya, ada yang menggunakan pedang, yang perempuannya kemudian melakukan satu gerakan tertentu yang Anda lihat tidak menggunakan jilbab, tapi memamerkan bagian dari rambutnya. Yang itu memang budaya di Arab dulu seperti itu, tidak menggunakan jilbab. Justru jilbab nanti kelak akan datang, salah satu risalahnya adalah untuk memberikan
sebuah kelengkapan yang sempurna bagi perempuan dan menunjukkan ikrar kemerdekaan bagi sosok perempuan. Jadi jilbab itu menjadi bagian penting dalam syariat Islam untuk memberikan sebuah respon yang sangat kuat tentang status kemerdekaan bagi perempuan yang di era-era itu, di masa jahiliyah, itu masih diperbudak. Nilainya itu sangat rendah perempuan pada masa itu, sehingga diperlakukan dengan semena-mena. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan risalah tentang jilbab itu, ya, satu ayat yang spesifik di surat Al-Ahzab itu tentang jilbab, salah satunya adalah untuk memberikan satu nilai positif bagi perempuan, status kemerdekaannya yang tidak boleh diganggu. Asa ayyurafna fala yu'dzain. Ya, supaya dikenali bahwa ini seorang perempuan yang merdeka, ya, tidak boleh diganggu, statusnya terlindungi. Jadi jilbab itu bukan budaya. Saya tekankan sekali bagi adik-adikku dan saudari-saudariku yang muslimah, penting untuk diketahui dan diresapkan pada jiwa yang paling dalam. Jilbab itu hadiah terindah yang Allah berikan bagi setiap perempuan muslimah untuk memberikan satu penguatan tentang kemerdekaan dirinya. Ya, itu status kemerdekaan bagi seorang perempuan, apalagi muslimah, yang dengan itu dia terlindungi, dengan itu dia terhormat, dengan itu dia tersayang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya terganggu, yang tadinya dipersekusi, dengan jilbab itu dia semakin terhormat. Dan dengan pengenaan itulah kemudian syariat datang untuk melindungi perempuan. Ya, jadi tentang perlindungan terhadap perempuan, penghormatan nilai dan hak-haknya, salah satunya disimbolisasikan dengan nilai syariat dalam Islam pada penggunaan jilbab. Ini dulu poinnya. Jadi sekali lagi, jangan sampai ada kesan yang terbangun dari minimnya pengetahuan dengan mengatakan, oh ini budaya impor dari Arab yang dikenakan oleh perempuan Islam sehingga bertentangan budaya ini dengan budaya Indonesia. Ini sesuatu yang tidak nyambung. Ya, jadi jangan sampai pengetahuan yang minim ya harus memaksakan satu kehendak dengan membangun sebuah wacana atau opini tertentu yang bahkan secara nalar logika dan secara nilai-nilai kebudayaan kita pun itu tertolak dengan sendirinya. Jadi sekali lagi, pengenaan jilbab itu bukan turunan dari budaya, apalagi impor budaya, tapi kepada implementasi nilai keagamaan dalam bentuk syariat ya pada agama Islam. Ini khususnya modern agama, para pimpinan itu diarahkan untuk menyebarkan Islam moderat. Maka saya tekankan di situ, hukum Tuhan yang tertinggi yang mengatur kehidupan sosial politik itu bagi Muslim bukan Al-Quran dan hadis di dalam kitab, ya, tetapi adalah konsensus atau ijma. Ini kalau dicari musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Pernyataannya terkait penggunaan salam Pancasila sebagai titik temu antara salam masing-masing agama, termasuk Assalamualaikum di tempat umum, menuai polemik. Banyak penolakan mengalir, diantaranya dari mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kabar dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Tidu. Bahkan mereka meminta BPIP dibubarkan. BPIP hak, BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Bapak Yudian Wahyudi yang sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Bagaimana dengan wanita-wanita berjilbab ini, Pak? Tanggal 17 Agustus ia harus ikut serta dalam upacara dan dia tidak mau melepaskan jilbabnya. Tegur paksa dong Pak, wanita-wanita itu. Kalau Bapak tidak ingin diinjak-injak lehernya.